Ya pemirsa, kembali lagi di MNC News Now, kali ini bersama saya Fani Imaniar. Ya pemirsa, 9 hari jelang balapan mobil listrik Formula E, pembangunan sirkuit Formula E Ancol Jakarta sudah rampung 100% dan saat ini proyek pengerjaan difokuskan pada pembangunan bangku penonton dan bangunan temporer penunjang balap mobil listrik. Sirkuit Ancol yang disiapkan untuk ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta E-Prix 2022 telah rampung dikerjakan. Namun demikian, pihak Jakpro masih fokus menyelesaikan bangunan semi permanen lainnya, seperti bangku penonton yang dapat menampung 10.000 penonton dan pedok untuk kru mobil listrik. Ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta E-Prix 2022 akan digelar 4 Juni mendatang. Ajang balapan ini menjadi seri ke-9 dari rangkaian ajang Formula E 2022. Balap mobil listrik Formula E ini diikuti 11 tim dengan 22 pembalap. Logistik balapan berupa mobil listrik Formula E yang diterbangkan dari Berlin, Jerman juga sudah tiba di Jakarta. Sementara untuk para pembalap beserta rombongan tim akan tiba di Jakarta pada 31 Mei mendatang. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, ajang balap Formula E Jakarta 2022 semakin dekat dan saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat ajang balap Formula E ini. Formula E 2022 Jakarta akan digelar di sirkuit Jakarta International E-Prix atau sirkuit Formula E Ancol Jakarta yang bersebelahan dengan Ancol Beach. Dilengkapi dengan paddock untuk para pebalap dan timnya dan tak jauh dari paddock terdapat podium bravery stage. Panjang lintasan sirkuit ini adalah 2,5 km dan lebar lintasan sepanjang 12 meter. Terdapat 18 tikungan dalam sirkuit dan trek lurus sepanjang 600 meter. Sementara untuk rute perlintasan pada sirkuit, startnya dimulai di area atau dari area Ancol Beach mengikuti arah jarum jam. Akan ada 11 tim pemirsa dan 22 pebalap yang ikut dalam race ini, diantaranya Stoffel Van Dorn dan Nick De Vries, Eduardo Mortara dan Lucas De Grassi, Jean-Eric Vergne dan Antonio Da Costa, Smith Ethan dan Sam Bird, Robin Fringe dan Nick Cassidy serta 12 pebalap lainnya. Untuk kendaraan balap Formula E menggunakan tenaga listrik yang ramah lingkungan dengan spesifikasi panjang mobil 5.160 mm, lebar mobil 1.770 mm, sementara tinggi mobil 1.050 mm, ukuran ban dan velg 18 inch, berat keseluruhan mobil 900 kg dan daya baterai 52 kW, kecepatan rata-rata mobil 280 km per jam. Jadwal Formula E akan berlangsung pada 4 Juni 2022 mendatang di sirkuit Jakarta International E-Prix. Practice free atau latihan terminal pertama dilakukan mulai pukul 7.15 hingga pukul 7.45, sementara latihan kedua dilakukan pukul 9 hingga 9.30. Untuk babak kualifikasi akan dilakukan pada pukul 10.40 hingga 12 waktu Indonesia Barat dan race akan dilakukan mulai pukul 15 sore hingga 16 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi lainnya pemirsa, mantan bintang Real Madrid dan Arsenal Mesut Ozil telah menjejakkan kakinya di Indonesia Selasa kemarin. Gelandang asal Jerman itu akan berada di Indonesia selama 4 hari untuk sejumlah agenda. Mega bintang sepak bola Mesut Ozil tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangannya ke Indonesia untuk menghadiri beberapa kegiatan di Jakarta. Di antaranya coaching klinik yang rencananya digelar di Jakarta International Stadium. Mengunjungi kegiatan CSR bersama dengan sejumlah atlet muda dan anak-anak kurang mampu yang memiliki talenta di bidang olahraga sepak bola. Hingga bertemu dengan Kemenparekraf untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Ozil yang pernah bermain untuk Real Madrid dan Arsenal juga menyampaikan dukungannya untuk prestasi timnas Indonesia. I know it's growing here, so I know also that the country is a huge football fan. So I hope that we see Indonesia
national team, hopefully soon in World Cup. So if they believe in themselves, and I hope the football grows in Indonesia. Sementara saat memperkuat tim meriam London Arsenal, Mesut Ozil berhasil menjuarai Piala FA sebanyak 4 kali. Dan setelah tiba di tanah air, hari ini Mesut Ozil mengisi agenda kunjungan dengan sejumlah kegiatan. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya dari jurnalis Rizka Dior serta juru kamera Dipo Andi Muharram dan Raga Firdaus. Halo pemirsa, hari ini menjadi hari kedua kedatangan mantan timnas Jerman Mesut Ozil di Jakarta. Dan memang di hari kedua keberadaannya di Indonesia ini, Ozil sudah akan meluangkan waktunya bagi anak muda generasi bangsa yang tertarik dalam bidang sepak bola. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan juga pemirsa, kiranya agenda yang akan dilakukan Ozil hari ini akan bertemu atau meet and greet dengan para fansnya yang beruntung hari ini. Dan tak hanya meet and greet, nantinya ke-47 pemain sepak bola anak bangsa yang tergabung dalam SKO Kemenpora, Save the Children, dan juga sepak bola Pemprov DKI Jakarta ini akan ikut dalam coaching klinik, di mana nantinya Ozil juga akan membagikan tips and trick mengetahui pengetahuan dan juga pengalamannya dalam permainan sepak bola. Nah, tak hanya itu, nanti kami juga akan melihat keandilan Ozil dalam penalti kick. Wah, kayaknya keseru banget nih pemirsa acara hari ini. Dan tadi kami juga sempat melihat Ozil sudah tiba di Istora Gelora Bung Karno didampingi oleh Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Rizka Dior, Raga Firdaus, Dipo Andi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, atlet surfing Rio Waida mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang memenangkan kejuaraan selancar profesional pertama di Sydney Surf Pro pada awal pekan ini. Tampil di final di Manly Beach, Australia, Rio mengalahkan atlet tuan rumah Ryan Callinan. Kemenangan itu menjadi catatan terbesar dalam karir Rio Waida dengan menang di kejuaraan yang memiliki level World Surf League Challenger Series. Rio yang mendapat wild card berhak tampil di level Championship Tour yang akan digelar di pantai G-Land, Banyuwangi, Jawa Timur nanti. Championship Tour adalah liga selancar dunia bagi peselancar profesional. Untuk tampil di kejuaraan tersebut, peselancar harus memiliki poin yang cukup di seri kualifikasi. Rio saat ini menempati peringkat kedua dalam Challenger Series 2022. Pemirsa, tetaplah bersama kami. MNC News Now akan segera kembali setelah jeda berikut ini.